Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Belajar ini. Saudara, pada akan membahas bagaimana melakukan uji normalitas residual dalam rangka menggunakan analisis regresi sederhana. Ya, analisis regresi sederhana itu biasa adalah eh, teknik statistik yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh suatu variabel bebas atau variabel prediktor terhadap satu variabel terikat atau variabel respon. Ya, ya modelnya seperti ini ya. Jadi pengaruh X ke Y. Nah, langkah-langkah analisis uh, regresi ini sudah saya buatkan videonya dan Anda bisa lihat pada link di kolom deskripsi ya. Kali ini kita akan membahas mengenai uji persyaratannya. Ya, syarat penggunaan analisa regresi itu ada beberapa ya. Pertama, data berskala interval, rasio. Nah, ini berkaitan dengan alat pengumpulan data kita. Harus menghasilkan data dengan skala interval atau rasio. Nah, kemudian uh, nilai residualnya berdistribusi normal. Nah, ini harus diuji. Kemudian memiliki varian yang konstan atau homoskedastik. Dan keempat, variabel X dan Y itu hubungannya bersifat linear. Nah, di kesempatan ini kita fokus pada bagaimana sih caranya menguji normalitas nilai residual dari data-data yang akan kita analisis dengan analisa regresi. Nah, uji normalitas residual itu sendiri adalah digunakan untuk menguji dan mengetahui apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Nah, ini pengertian yang bisa kita baca di buku-buku statistika. Kita langsung saja ya. Gimana cara mengujinya? Ada beberapa cara. Cara sederhana pertama adalah menggunakan gambar histogram yang bisa dihasilkan dari output ya, SPSS. Ya, kita sisa nanti klik akan keluar ya. Nah, residual dari model regresi dikatakan normal apabila histogramnya itu membentuk lonceng simetris antara sisi kanan dan sisi kiri. Maksudnya relatif simetri ya. Jadi nilai menumpuk di tengah dan kiri kanan ini rendah. Ya, ini bisa dipakai. Nah, yang banyak dipakai adalah menggunakan normal p-plot. Ya, ini juga dihasilkan dari output. Nanti akan kita lihat gimana caranya. Nah, di sini kriterianya kita mengatakan jika titik-titik ini ya, titik-titik pertemuan X dan Y ini maksudnya ya, berada di dekat atau mengikuti garis diagonal. Ini garis diagonal. Ya, jadi ini pertemuan makin tinggi, ya nilai Y dan mungkin nilai X-nya ya, dapat dikatakan nilai residualnya normal. Nah, ini contoh gambar yang normal. Ya, contoh gambar yang normal. Sementara jika titik-titik menjauh atau tersebar di antara gitar diagonalnya, maka hal ini menunjukkan nilai residual tidak berdistribusi normal. Ini contohnya ya. Contoh, jadi yang normal itu seperti ini. Nah, kalau datanya nanti gambar grafiknya seperti ini, nah ini menandakan tidak normal ya residualnya. Nah, cuma kadang-kadang kita ingin memastikan ya melalui statistik ya, karena ada kadang-kadang kondisi di mana kita tidak bisa melihat keadaannya itu relatif ke sini tapi agak menyebar tapi tidak juga ya, misalnya karena itu sering kita juga menggunakan analisis ya. Ada dua cara yang biasa digunakan dan kita akan coba nanti. Cara itu pertama,
uji statistiknya dengan uji statistik deskriptif ya. Di situ kita akan menggunakan input unstandardized residual. Nah, ini nanti akan kita centang ya. Ini yang kita akan centang ya. Dan kemudian kita akan lanjutkan mengolah datanya. Nah, kriterianya jika hasilnya nanti menghasilkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan normal. Nah, cara kedua adalah menggunakan statistik non-parametrik. Nah, kalau di sini yang jadi inputnya itu adalah residual standar ya, jadi ini standardized residualnya, kriterianya sama saja ya. Data residual nyatakan normal jika nilai asumsinya lebih besar dari alfa 0,05. Nah, kita coba berlatih, kita akan menggunakan data ini, data penelitian dari 30 orang yang meneliti pengaruh keaktifan mengikuti bimbingan karir terhadap efikasi diri berwirausaha siswa SMAX Makassar. Ya, nah, kita coba gunakan data ini untuk berlatih melakukan analisis. Sudah masuk ya, jadi pada variabel V kita sudah masukkan definisi datanya, X-nya keaktifan mengikuti bimbingan karir, Y-nya efikasi diri berwirausaha. Dan data dari 30 orang itu seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba menganalisis datanya untuk mengetahui apakah data ini ya, residual dari data ini normal atau tidak. Nah, kita masuk ke analyze ya, ini lihat, lalu kita pilih regresi. Nah, di regresi kita ketemu linear ya. Nah, ini saya kembalikan ya. Nah, ini. Jadi di sini efek keaktifan ikut itu sebagai variabel terikat ya. Kemudian variabel bebas efikasi diri, variabel terikatnya kita masukkan ke sini. Lalu kita klik plots. Nah, ini lihat plot. Nah, dari sini kita nanti mencentang histogram dan norma probability. Nah, ini nanti dengan sendirinya akan mengeluarkan tadi gambar histogram dan juga norma probability plotnya. Ya, kita continue. Nah, kalau kita ingin melakukan uji dengan statistika, kita klik ini kotak save. Nah, muncul dialognya. Ya, jadi kita menggunakan dulu yang pertama ya. Jadi ini dua-duanya bisa kita klik ya, klik supaya keluar data-data yang kita butuhkan. Jadi kalau ini diklik nanti akan keluar menjadi satu variabel tersendiri, standar juga menjadi variabel tersendiri ya. Jadi karena kita akan mencoba menganalisis dengan dua cara, tapi salah satunya sebetulnya bisa dipilih ya. Anda boleh memilih menganalisis dengan unstandardized-nya atau standardized-nya. Ya, kita continue, ya ambil dua-dua ini saja, continue, ya. Lalu kemudian kita off, ya. Nah, kita melihat di data kita ini sekarang sudah masuk ya. Jadi dia menjadi satu variabel. Tadi ya yang ini adalah unstandardized, yang ini standardized ya. Jadi kita lihat tadi untuk menguji yang pertama itu the statistic yang menggunakan unstandardized ya. Dari sini dari data ini kita bisa kembali ke analisis ke analis ya, dan kita masuk deskriptif ya, itu deskriptif, explore ya, explore. Nah, lalu kemudian yang akan kita masukkan input tadi adalah
unstandardized-nya, ya. Jadi unstandardized, nah ini yang kita masukkan di variabel dependen, ya. Nah, lalu kemudian kita masuk ke plots, ya. Nah, ini pastikan tercentang normality plots dan kayak gini. Kalau sudah tercentang ya kita lanjut saja. Kemudian oke. Ya. Nah, kita sudah mendapatkan ini, Saudara. Inilah output dari hasil analisis pertama kita tadi. Nah, ini gambar histogram relatif membentuk lonceng simetris, ya. Nah, ini lonceng simetris, ya, antara sisi kanan dan kiri. Dan ini menunjukkan bahwa model regresinya residual. Ini menunjukkan bahwa residual dari model regresinya itu normal, ya. Nah, kemudian cara kedua kita akan bisa menggunakan normal p-plot, ya. Nah, ini tadi kita mendapatkan nilainya, nilai pertemuan, ya, nilai residual XY ini berada di sekitar garis diagonal, ya. Titik-titik pertemuan ini diagonal dan tidak menyebar, dan ini juga menunjukkan bahwa residualnya itu berdistribusi normal, ya. Ini ya, seperti ini. Nah, sekarang kita menemukan tadi hasil tes normalitas, ya, melalui uji deskriptif. Nah, kita menemukan kriterianya, ya. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,5 maka residual dinyatakan normal. Dan ini kita mendapati data, ya, baik nilai Shapirov maupun dengan Kolmogorov-Smirnov itu semuanya angkanya di atas 0,05. Ya, jadi ini kan dibaca 0,20, 0,629. Dan ini menunjukkan bahwa datanya berdistribusi normal. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menggunakan pola ketiga tadi? Apalagi namanya? Ini uji melalui statistik non parametrik. Ya, kita coba juga, ya, biar lebih paham kita caranya. Nah, ini kita cara analisisnya, kita masuk ke analyze, ya. Kemudian pilih non parametrik, kemudian geser ke kanan, dan kemudian legacy di dalamnya di sini kita akan memilih apa ini, pilihan satu, ya, sampel KS, ya. Oke. Nah, kemudian tadi kita menggunakan standardize, ya. Standardize pilih ke sini, ya. Karena kita lihat tadi yang kita pakai adalah standardize-nya, ya. Nah, kita menemukan, ya, lalu kemudian kita option, ya, ini deskriptif kalau kita mau ambil atau tidak bisa juga langsung saja. Nah, ini kita klik normal, tes distribusi normal, ya. Jadi pastikan ini tercentang. Kemudian oke, ya. Nah, apa yang kita hasilkan dari nilai ini? Kita dapatkan nilai Kolmogorov-Smirnov tesnya itu sama tadi, ya. Ini asumsinya sama dengan 0,20, ya. Jadi sama kalau yang didapatkan tadi ini Kolmogorov, ya. Jadi sama hasilnya dengan pola yang pertama tadi. Dengan demikian kita bisa menyebutkan bahwa dengan menggunakan pola ini juga hasilnya tentu saja sama, ya. Nah, ini dinyatakan residual dari persamaan regresinya itu dinyatakan normal dan memenuhi syarat untuk kita lakukan uji analisis regresi, ya, pada data ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.